Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kalkulus 1 ini masih akan berbicara tentang bilangan real, yaitu materi dari pekan sebelumnya. Nah, ini sistem bilangan real. Sistem bilangan real yang akan kita lakukan itu adalah ini, menyelesaikan pertaksamaan dengan nilai mutlak. Kalau di minggu sebelumnya kita menyelesaikan pertaksamaan saja ya, pertaksamaan dari fungsi bilangan real, tepatnya fungsi rasional pada bilangan real. Kita mulai dengan pertidaksamaan nilai mutlak, didefinisikan. Ini adalah definisi dari fungsi nilai mutlak, yaitu bernilai X jika X-nya positif dan bernilai minus X jika X-nya negatif. Atau bisa kita gambarkan, ini adalah fungsi nilai mutlak ya, ini diagram kartesiusnya. Jadi, nah ini fungsinya seperti ini. Ini adalah fungsi nilai mutlak. Garis yang merah ini adalah fungsi nilai mutlak. Jadi ketika X-nya di sini negatif atau yang ini ya, ini nilainya minus X, atau ketika X-nya bernilai positif itu adalah dirinya sendiri. Contohnya kalau agak membingungkan, contoh kita ambil ya kita misalkan X-nya sama dengan 5, maka nilai mutlak dari 5 itu adalah karena 5 lebih besar dari 0, maka ini adalah dirinya sendiri. Ya, ini adalah dirinya sendiri. Kemudian kita misalkan suatu bilangan negatif, X-nya minus 7. Ya, jadi mutlak min 7 itu adalah minus dari min 7. Minus kali minus itu adalah 7. Ya, karena min 7 itu kurang dari 0. Nah, cara menghitung nilai mutlak itu, fungsi nilai mutlak di sini, ini caranya seperti itu ya. Jadi ketika bilangannya positif, itu adalah dirinya sendiri. Ini ketika bilangannya negatif, ini ketika bilangannya negatif, itu adalah minus dari bilangannya. Minus dari bilangannya. Ya. Oke. Nah, ini ada arti geometrisnya. Arti geometris dari mutlak X itu adalah jarak. Karena jarak dari titik ke nilai asal. Ya, jadi arti geometrisnya seperti ini ya. Arti geometrisnya itu adalah jarak titik X ke nilai asal. Ke titik asal maksudnya. Kalau secara ini geometris dalam artian ilustrasi fungsinya, itu fungsinya seperti ini. Sebelum masuk ke masalah nilai mutlak, kita lihat sifat-sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama, nilai mutlak X itu ini sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian yang kedua, ini nilai mutlak X kurang dari A. A itu adalah bilangan real. Ya, di sini kita tambahkan A-nya bilangan real, kemudian A-nya itu adalah suatu bilangan yang positif. Ya, ini jika dan hanya jika artinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi geometrinya, nih ya, jadi kita ambil A-nya sama dengan 3, nilai mutlak X kurang dari 3, ini terlihat di sini, itu adalah nih, ada di kurva yang biru. Ya, atau kurva yang biru ini domainnya dari min 3 sampai 3, sama dengan di sini. Ya. Kemudian nilai mutlak X ini lebih besar dari A untuk suatu bilangan positif real ya. Ditambahkan syaratnya
Nah, eh, artinya nih nilai mutlak X lebih besar dari A untuk A suatu bilangan positif jika dan hanya jika eh, X-nya itu lebih besar dari A atau X-nya lebih kecil dari minus A. Kalau kita lihat secara geometrisnya, jadi seperti ini. Ini lihat fungsinya, ini nilai mutlak X, ini lebih besar dari 3, 3-nya A-nya kita ambil sama dengan bilangan 3. Kita lihat kalau secara geometrinya, ini ada di daerah yang diarsir biru. Ini dari min hingga sampai min 3 dan dari 3 sampai ke hingga. Kemudian sifat yang keempat, ini suatu nilai mutlak itu memenuhi urutan seperti ini. Ya, jadi mutlak X kurang dari mutlak Y. Jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Kemudian sifat yang kelima, nilai mutlak dari XY itu sama dengan pembagian dari nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y. Dan ketidaksamaan segitiga. X plus Y kurang dari mutlak X ditambah mutlak Y. Dan ini yang kedua, jadi ini ada dua sifat. Ini dan ini ya, jadi X min Y itu akan kurang dari nilai mutlak dari selisih mutlak X min X dan Y. Diulangi ya. Yang pertama, ketidaksamaan segitiga itu nilai mutlak dari jumlah dua bilangan itu akan kurang dari jumlah nilai mutlak masing-masing bilangan tersebut. Dan nilai mutlak dari selisih bilangan itu akan lebih besar dari nilai mutlak selisih mutlak bilangan. Lanjut. Ibu ulangi sifat nilai mutlak yang kedua, yaitu nilai mutlak X kurang dari suatu bilangan A untuk bilangan A positif jika dan hanya jika artinya ada di interval ini. X-nya ada dari minus A sampai A. Tadi kan arti geometrisnya, bukan arti geometrisnya, kalau kita gambarkan secara geometrisnya menggunakan GeoGebra dengan fungsi langsung seperti ini. Jadi mutlak X kurang dari A, A-nya kita ambil 3, itu akan ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau kita gunakan ilustrasi yang sama seperti minggu lalu, ini kan nilai, jadi maksudnya sesuai dengan minggu lalu, jadi setiap ruas kita gambarkan fungsinya. Ini ruas yang kiri itu adalah mutlak X, ini fungsi dari mutlak X. Ya, ini adalah fungsi dari mutlak X yang biru, yang hijau ini. Kemudian A-nya kita ambil nilai 3. Ya. Ini 3-nya, ini adalah fungsi mutlak X-nya. Nah, ini fungsi ruas kanannya, kita ambil Y sama dengan 3. Terus yang diminta itu adalah fungsi yang hijau ada di bawah fungsi 3. Jadi ada di ruas ini. Ya. Ini fungsinya ada di segmen, ada di potongan fungsi ini. Nah, kita lihat domainnya. Domainnya ada di sini, dari min 3 sampai 3. Ya. Jadi kalau di contoh fungsi ini, ketika X kurang dari min 3, X-nya ada di min 3 sampai 3. Kita lihat ilustrasi yang nomor 3, ini sama ya. Jadi maksudnya sama tuh dengan yang nomor 3. Tadi kan kurang dari, kalau ini lebih besar dari. Kalau lebih besar dari, berarti ini. X-nya ada di bilangan yang lebih besar dari A atau bilangan yang lebih kecil dari minus A. Tadi ilustrasinya digambarkan seperti ini. Ini kalau di GeoGebra kita gambarkan fungsi utuhnya seperti ini.
kalau kita gambarkan seperti minggu lalu, jadi setiap ruas, ini ruas kiri dan ruas kanan kita gambarkan sebagai fungsi, kita akan peroleh seperti ini. Ini fungsi yang hijau, itu adalah fungsi kiri, maksudnya kiri itu yang ini, yaitu fungsi mutlak X, dan fungsi yang kanan kita ambil A-nya, sini A-nya kita ambil sama dengan 3, yaitu fungsi yang hitam. Nah, yang diminta kalau kita baca di sini, ini fungsi yang kiri nilainya lebih besar atau ada di atas fungsi yang kanan. Kita lihat ini ilustrasinya di sini ya. Fungsi hijau ada di atas fungsi hitam, itu ada di ruas ini dan di ruas ini. Nah, atau kita tandai itu ada di ruas ini. Ya, fungsinya ada di sini. Nah, atau kita tuliskan ini jadi mutlak X lebih besar dari 3, maka X-nya ada di bilangan yang lebih besar dari 3 atau bilangan yang lebih kecil dari min 3. Kita lanjutkan dengan contoh. Ini ada ini ya, soalnya mutlak dari 2x min 5 kurang dari 3. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Ini fungsi yang kiri 2x min 5. Ini ilustrasi fungsinya seperti ini. Kemudian batas kanannya itu fungsi yang kanannya itu adalah 3. Nah, kalau dilihat secara geometrinya berarti kita baca ini fungsi yang kiri harus ada di bawah, ini kan kurang dari, berarti di bawah fungsi yang kanan. Ada di bawah itu ada di sini. Kita tandai. Ini berarti ada di sini. Terus kita lihat domainnya. Ya, ini ada di titik. Ya, jadi di sini. Nah, kalau secara ilustrasi geometrinya di sini. Ilustrasi geometri dalam artian kurva ya. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya itu ada di interval. Nah, karena ini tidak memakai, ini soalnya tidak pakai sama dengan, jadi himpunan penyelesaiannya ada di interval 1 sampai 4. Nah, kita lihat secara analitiknya. Ini ya pertidaksamaan mutlak X min 5 kurang dari 3. Yakni kita gunakan sifat yang kedua, sifat ini ya. Artinya ini 2x min 5 kurang dari 3, itu 2x min 5-nya ada di antara min 3 sampai 3. Kemudian ini kita coba hilangkan ya. Ini min 5-nya. Jadi kita tambahkan 5 di semua ruas. Kita harus jumlahkan bilangan yang sama di semua ruas. Ini kita jumlahkan 5. Ini jadi 0, yang ini jadi min 3 plus 5, dan ini 3 plus 5. Atau kita peroleh di sini. Ya. Kemudian di variabelnya ini ada konstanta 2. Jadi ini kita kalikan setengah untuk semua ruas. Oh, sebentar. Sebelum kita kalikan, yang ini kita selisihkan dulu ya. Jadi yang ini 2, yang ini 8. Jadi kita peroleh, nah ini pertidaksamaan ini, kemudian ini baru kita kalikan setengah atau dibagi 2. Jadi kita peroleh seperti ini. Atau kalau pakai interval, intervalnya ini ya. Jadi antara 1 sampai 4 ini adalah interval yang dimaksud. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, masih soal yang sama.
namun kita kerjakan dengan sifat yang keempat. Ini sifat keempat itu mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, ini jadi kita kuadratkan kedua ruas, kita peroleh ini. Artinya, ya ini kita kuadratkan. Kalau ada yang ini maksudnya ini kan 2x min 5 dikali 2x min 5. Kalau kita kalikan ini di 4x kuadrat, terus ini jadi min 10x, ini kita kalikan min 10x, ini plus 25. Jadi kita peroleh 4x kuadrat min 20x plus 25. Nah, kalau yang ini langsung ditambahkan minus 9 ya. Jadi ini kan seperti ini. 4x kuadrat min 20x plus 25 kurang dari 9. Kemudian kedua ruas kita tambahkan min 9. Jadi kita peroleh nih. Oh, yang ininya ini jadi 0. Ini jadi 0. Ya, seperti yang di ruas bawahnya. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Kemudian nah ini kita bagi 2 semua ruas. Yang tadi kita bagi 2 atau kita kali setengah. Terus dari sini kita faktorkan, hasil faktornya kita peroleh ini. Untuk cara mudah memfaktorkan, ya nggak ada cara mudah. Yang ini kan faktornya itu adalah 1 dan 2, kemudian yang konstantanya yang 8, ini faktornya bisa kita pilih, ada banyak ya. 1 pasangannya dengan 8 atau 2 dikalikan dengan 4. Nah, karena harus min 10, terus ini harus memuat 2, ya berarti 2 dikali sesuatu. Ya, di sini kita pilih kalau 2 dikali 8 kan hasil jadi 10-nya terlalu jauh. Jadi yang mungkin itu adalah 2 dikali 4. 2 kali 4 min 8, 2 kali X itu adalah 2. Jadi hasilnya 10X. Ya, mereview lagi mengenai pemfaktoran. Jadi kita peroleh titik potongnya X dari sini. Dari sini tuh maksudnya yang 2X min 2 ya. Dari 2X min 2 sama dengan 0. Ini kita peroleh 2X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Tandai yang ini. Kemudian titik potong lainnya dari sini. Ini X min 4 sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 4. Nah, itu jadi kita pakai interval sama ya. Jadi antara 1 dan 4, ada titik 1 dan 4, terus kita uji. Kita uji nilai yang mudah itu adalah nilai di sini 0. Jadi 0 kita substitusikan ke sini. Kita peroleh 2 kali 0 dikali min 5, hasilnya itu adalah min 5 atau sama dengan, kita ingat ini
X jika X-nya lebih besar 0 dan minus X ini jika X-nya kurang dari 0. Jadi kalau kita yang ini kalau kita selesaikan secara berurut itu hasilnya jadi minus dari min 5 sama dengan 5. Nah, ini jadi ketika X-nya 0 ini adalah 5, ini tidak benar ya. Jadi ini hasilnya positif. Yang diminta itu adalah yang negatif. Jadi intervalnya itu kita peroleh di sini antara 1 dan 4. Sama seperti di sebelumnya. Ya, di cara sebelumnya maksudnya. Ini kita peroleh di sini hasilnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah interval buka 1 sampai 4. Kita lihat soal selanjutnya. Nomor 3. Ini mutlak 2x plus 3 lebih besar sama dengan 4x plus 5. Sebelum kita selesaikan dengan cara analitik, kita lihat secara ilustrasinya ya. Ini fungsi 2x plus 3 ini digambarkan dengan kurva merah. Kemudian nilai mutlak 4x plus 5 digambarkan dengan kurva biru. Nah, yang diminta di soal ini kurva merah ini lebih besar atau ada di atas kurva biru. Dan itu terjadi di sini. Ya, yang merah ada di atas yang biru. Jadi kalau kita lihat ini titik potongnya kita tandai ini di interval ya min 1,33 sampai interval 1 min 1. Jadi sebenarnya kalau secara geometrisnya kita punya solusinya itu adalah karena ini ada tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, berarti ini min 1,33 sampai ke min 1. Nah, kita lihat secara analitiknya. Nah, kita lihat secara analitiknya. Ini kita gunakan sifat yang keempat, yakni kita kuadratkan kedua ruas. Ya, karena di sifat yang pertama kan kita punya ini. Mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi harusnya ini ditambahkan dengan sifat yang X kuadrat ini sama dengan ya mutlak X dikuadratkan dan sama dengan X kuadrat. Nah, jadi kita punya sifat ini. Nah, kita kuadratkan kedua ruas, kita peroleh ini diperoleh ini kita ingat aja ya, AX plus B ini rumusnya ya. Ini AX dikuadratkan tambah 2AXB ditambah B kuadrat. Jadi kita peroleh di sini, ini kuadratkan 4X kuadrat, 2 kali 2X ditambah 3, 12X, dan 3 dikuadratkan 9. Kemudian ini dikuadratkan 16X kuadrat, 2 dikali 4X, 8X dikali 5, 40X, dan 5 dikuadratkan 25. Kemudian yang ini kita pindahkan ke kiri atau kita kali minus semuanya. Atau secara aljabarnya, ini kita kurangi min 16X kuadrat min 40X min 25 di kedua ruas. Nah, ini kita tuliskan di atasnya ya, biar mempermudah penjumlahan.
25. Jadi kita lihat ini karena saling mengeliminasi jadi hasilnya 0. Dan yang ruas kirinya kita lihat ini kalau dijumlahkan jadi min 12, min 12x kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan jadi min 28x dan ini jadi min 16. Terus kita kalikan atau kita kali min 1/4 atau kita bagi min 4. Jadi hasilnya ini ya, 12 dibagi 4, 3, 28 bagi 4, 7, 16 bagi 4, 4. Perhatikan di sini, ini tanda pertidaksamaannya karena dikali minus, jadi urutannya berubah. Kemudian kita faktorkan. Ya. Untuk memfaktorkan yang harus diperhatikan itu adalah ini. Ya, A-nya dan nilai C-nya. Faktor dari 3 ini adalah 1 dan 3. Faktor dari 4 itu 1 kali 4 dan 4 itu diperoleh dari 2 kali 2. Nah, karena ini harus jumlahnya 7, jadi yang mungkin ini kan 3 tambah 4 ya. Jadi 3x tambah 3x kuadrat dan kali ini kali 1. Jadi 3 kali 1, faktor yang dipakai itu adalah 3 kali 1 dan 1 kali 4. Kita lihat di sini menjadi 4x, ini 3x. Dijumlahkan jadi 7x. Ini tandanya semuanya plus. Nah, dari ini kurang dari 0. Terus kita lihat pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya yang pertama yang 3x min 4 plus 4 sama dengan 0 jika dan hanya jika 3x sama dengan min 4 atau x-nya sama dengan min 4/3. Dan pembuat 0 kedua pada saat x plus 1 sama dengan 0 ini jika dan hanya jika x-nya min 1. Jadi titik pembuat nolnya ada 2. Ini kemudian kita buat ilustrasi. Kemudian kita buat garis bilangannya tadi dari soal ini ya. Ini soal yang ditulis terus dengan proses tadi di baris hampir terakhir sebelum faktorkan itu kan sama aja kita punya pertidaksamaan ini. Tadi ada titik potongnya atau bukan titik potong, titik pembuat 0. Itu min 4/3 dan min 1. Terus kita uji bilangan yang mudah itu adalah di sini x0. Titik ujinya itu pada saat x sama dengan. Kita substitusikan, ya kita lihat mensubstitusikan nilainya boleh pakai yang pertama ini atau yang kedua. Silahkan mana yang dikira lebih mudah. Ini kita peroleh 2 kali 0 ditambah 3. Tuliskan di sini, ini hasilnya itu adalah mutlak 3 atau sama dengan 3. Dan yang luas kanannya 4 dikali 0 tambah 5. Atau ini sama dengan mutlak 5 atau sama dengan 5. Nah, kita peroleh ini ya, jadi kurang dari karena kurang dari nah di sini kan kurang dari, sedangkan yang diminta itu lebih besar. Nah, ini bisa kita tandai di sininya nih, bukan jawaban yang diminta atau silang. Ini berarti plus, ini jadi minus. Kalau kita gunakan yang kedua, jadi kita punya 3 kali 0 kuadrat tambah 7 kali 0 tambah 4. Ini hasilnya adalah 4. Itu adalah bilangan
ini ya, lebih besar, atau kalau dituliskan ini tidak memenuhi kurang dari, karena 4 tidak memenuhi kurang dari 0. Berarti atau dengan kata lain di sini nilainya plus. Berarti ini minus, ini plus lagi. Dan sesuai pertidaksamaan ini kan nilai-nilai yang kurang dari 0. Ini X-nya atau fungsi ini kurang dari 0, itu ada di interval ini. Ya. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah interval tutup min 4/3 sampai min 1. Karena di sini ya, ininya ada sama dengannya. Kita lanjutkan ke soal yang sama. Kita gunakan dengan definisi. Definisi di sini berarti kita gunakan definisi dari fungsi mutlak, yaitu mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya lebih besar 0 dan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, berarti yang ini kita uraikan 2X plus 3 ini akan sama dengan 2X plus 3 jika 2X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Ini jika dan hanya jika 2X lebih besar dari min 3 jika dan hanya jika X lebih besar dari min 3/2 dan ini akan sama dengan minus dari 2X plus 3 atau ini sama dengan min 2X min 3 jika 2X min plus 3 kurang dari 0. Ini jika dan hanya jika kita peroleh kondisi yang sama ya di sini. Akhirnya X-nya kurang dari min 3/2. Kemudian kita tuliskan kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu ini 4X plus 5 ini akan sama dengan 4X plus 5 jika 4X plus 5 lebih besar 0 jika dan hanya jika 4X lebih besar dari 5 jika dan hanya jika X-nya lebih besar dari 5/4. Dan ini sama dengan min 4X plus 5 atau bisa kita tuliskan min 4X min 5 ini jika 4X plus 5 kurang dari 0. Ya, kita akan peroleh kondisi yang sama di sini triknya kecuali untuk urutannya. Ini harusnya minus ya, ada tanda minusnya. Minus. Terus selanjutnya kita tempatkan titik-titik ini kan titiknya ada 2, yaitu min 3/2 dan min 5/4. Nah, kedua titik ini kita tempatkan di interval ini. Punya min 3/2 yaitu titik di sini ya, sama dengan min setengah, dan min 5/4 itu min 1,25. Jadi kira-kira di sini. Nah, kita lihat ini untuk X yang lebih besar dari min 3/2 kita tandai dengan kuning. Ini nah, itu ada intervalnya di sini. Atau kemudian untuk yang kedua yang ini ya, untuk X yang kurang dari
per 3 intervalnya ada di sini. Kemudian untuk yang ketiga, ini kita tandai X-nya lebih besar dari 5/4 atau lebih besar dari min 1,25 dari sini. Dan yang keempat, ini untuk X-nya yang kurang dari min 5/4. Ada di sini. Nah, kita lihat di sini ini ada 3 interval bagian. Itu yang pertama. Ini yang pertama itu ketika X-nya kurang dari min 3/2. Ketika X kurang dari min 3/2, di sini kita lihat di sini ada interval ungu. Oh ya, ungu tuh bagian dari interval keempat ya. Ini. Nah, ini interval hijau dan ungu. Yang hijau kita punya fungsinya ini. Kita tuliskan ya. Min 2 ya, min 2x min 3 dan hijau dan ungunya kita punya ini min 4x min 5. Kemudian di interval yang kedua di sini ini ketika X-nya ada di antara min 5 per ini min kebalik-balik min setengah min 1/2 itu min 1/2 itu artinya min 3/2 sampai di sini min 5/4. Kemudian fungsinya di sini ini ada di bagian interval ungu. Interval ungu berarti kita punya fungsi ungu di sini ya. Bagian kanannya ini min 4x min 5. Kemudian bagian kirinya kita punya di sini fungsi kuning. Fungsi kuning di sini. 2x plus 3. Kemudian kita lihat di interval ketiga. Sini kita tuliskan interval ketiga itu adalah X yang lebih besar sama dengan dari min 5/4. Nah, kita lihat di sini ada fungsi kuning dan fungsi biru. Fungsi kuning dan fungsi biru. Kita tuliskan yang bagian kirinya itu 2x plus 3, bagian kanannya 4x plus 5. Nah, kita selesaikan untuk masing-masing interval bagian ini. Jadi, yang ini adalah syarat utama dari himpunan penyelesaiannya. Jadi, atau syarat utama dari interval penyelesaian pertidaksamaan yang di bawahnya. Kita selesaikan untuk yang bagian pertama. Ya, kita pindah ruas menjadi 2x lebih besar dari min 2 atau x lebih besar dari min 1. Kalau kita iriskan intervalnya, jadi kita punya himpunan penyelesaian 1 itu adalah min hingga sampai min 3/2 diiris dengan ini ada kesalahannya ini. Enggak. Ya, ini ketidaksamaannya memang benar pakai sama dengan ya. Berarti ini yang salah. Ini juga, maaf.
Ini juga tidak salah karena ini di sini ya, dari sini. Ini adalah X yang lebih besar dari min 1. Kalau kita iriskan, ya, kita lihat ya, ini min 3/2. Ini min 1. Nah, kita lihat di sini ini tidak ada irisannya, jadi irisannya adalah himpunan kosong. Kemudian untuk bagian yang kedua, ini di sini, ini pindah luas jadi 6X lebih besar dari min 2. Jadi X-nya lebih besar dari min 2/6. Kita iriskan himpunan penyelesaian 2, yaitu min 3/2 sampai min 5/4 diiris dengan X yang lebih besar dari min 2/6 sampai hingga. Oh, ini ada kesalahan. Ini min 3, ini min 3, jadi ini min 8. Min 8/6 ini sama dengan min 4/3. Jadi ini diiriskan dengan X yang lebih besar dari 4/3. Kalau kita buat intervalnya, min 3/2, min 5/4. Nah, ini yang pertama di sini ya. Kemudian yang bagian keduanya dari min 4/3 ke hingga. Jadi irisannya itu adalah ini irisannya dituliskan di bawah ya, min 4/3 sampai min 5/4. Terus untuk yang ketiga ya, kita selesaikan 2X-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi kita punya 2X lebih besar, terus yang konstantanya ke kiri. Ini X-nya akan kurang dari min 1. Jadi himpunan penyelesaian ketiganya itu adalah min 5 ini 4 ya, yang di atas harusnya 4 sampai hingga diiris dengan min 1 sampai min hingga sampai min 1. Jadi kita lihat min 5/4 sampai hingga ke arah kanan, kemudian min 1 ke arah kiri. Jadi irisannya itu adalah min 5/4 sampai min 1. Nah, himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan ini itu adalah gabungan dari ketiga himpunan penyelesaian yang kita selesaikan tadi ya. Ini himpunan penyelesaian 1 digabung dengan himpunan penyelesaian 2 digabung dengan himpunan penyelesaian 3. Himpunan penyelesaian 1 itu adalah ini. Ya, kita tandai. Himpunan penyelesaian 1 itu adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan penyelesaian 2 itu adalah yang ini. Gabung dengan min 4/3 sampai min 5/4. Digabung dengan yang ketiga, yaitu ini. Ini adalah min 5/4 sampai min 1. Jadi gabungannya kalau kita lihat
sini ini kan himpunan kosong ya, jadi tidak ada. Nah, kalau di sini ini hampir beririsan. Jadi gabungannya itu adalah min 4/3 sampai min 1. Ya. Dan ini ya ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di soal ini. Kita bandingkan di sini ini soal himpunan penyelesaian dengan ilustrasi kurva, ini hasil himpunan penyelesaiannya ya. Kemudian dengan cara analitik kita peroleh ini. Jadi kita ini terputus, ini 4/3 ya. Jadi kita lihat ya kita peroleh himpunan penyelesaian yang sama. Video belajarnya sampai soal ketiga terlebih dahulu. Untuk soal selanjutnya itu akan disampaikan di video berikutnya.